Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi baik-baik ya. Wah, aku sakit. Semoga keluarga juga dalam kondisi sehat walafiat ya, Bu Satin dan semuanya ya. Alhamdulillah setelah libur nih. Libur panjang kalau ibarat anak sekolah ya. Sekolah bisnis nggak ada prof langsung libur. Dan kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah berkesempatan lagi untuk saling bertatap muka lagi. Bagi yang menyalakan kamera ya. Kalau nggak menyalakan kamera, kita nggak bertatap muka juga. Saya hanya melihat nama gitu. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan Prof dan belajar lagi dari Prof gitu ya. Pasti banyak ilmu baru gitu ya yang akan Prof sharing ke kita, dan juga nanti insya Allah akan ada beberapa teman kita yang akan juga sharing pada kesempatan malam hari ini. Ada juga cerita dari luar negeri nih, pasti bakalan seru, dan insya Allah banyak insight yang bisa kita dapat. Namun sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu semua, semoga hari ini, malam ini, kembalinya sekolah bisnis ini bisa benar-benar memberikan dampak ya. Bukan sekedar insight, tapi dampak buat kita ke depannya, agar kedepannya kita bisa lebih berkembang lagi, lebih berdaya lagi dengan adanya sekolah bisnis ini. Sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Bismillah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik. Tadi kita sudah mendengar suara Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Oke. Prof sudah siap? Saya udah nggak sabar nih, kangen dengan suara dan sharing dari Prof nih. Oke. Halo, jelas nggak suaranya? Suaranya jelas, Prof. Oke. Oh. Oke, ini bukan slide-nya tapi ya, yang sharing kawan. Slide-nya sudah ready. Oke. Baik. Sudah terlihat, Prof. Kita mulai ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Jadi kita libur 2 minggu. Ini pertemuan kita yang pertama setelah libur. Dan mudah-mudahan libur kemarin cukup banyak yang bisa dimanfaatkan ya untuk istirahat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan diri. Ya. Boleh slide berikutnya? Jadi saya mau cerita dulu. Suatu waktu Rumah Sakit Kanker Darmais itu mendapat alat radioterapi yang baru, paling baru. Karena Rumah Sakit Darmais kan rumah sakit rujukan seluruh Indonesia. Nah, itu buatan Jepang, harganya mahal, lebih dari 20 miliar. Kemudian alat itu datang, dipasang oleh para teknisi di Jepang. Nah, sebelumnya saya mengajak para teknisi yang ada di rumah sakit untuk ikut menemani memasang, kemudian juga nanti teknisi itu akan tinggal 3 bulan di Rumah Sakit Darmais untuk menjaga supaya alat itu berjalan dengan baik, dan setiap hari Sabtu Minggu itu melakukan pengecekan apakah akurasinya benar atau tidak. Nah, Senin sampai Jumat dipakai terus. Nah, waktu ditawarkan,
dari sekian banyak teknisi itu hanya 4 orang yang bersedia. Ya, karena hari Sabtu Minggu kan merupakan hari keluarga ya. Dan mereka selalu nanya, kalau saya masuk Sabtu Minggu, itu bagaimana? Apa dapat uang tambahan atau gimana? Nah, akhirnya kita putuskan hanya mereka mendapat semacam uang lembur. Dan 4 orang itu bersedia, yang lain tidak bersedia. Jadi setiap Sabtu Minggu, berarti kan sekitar 4 kali 3, 12 kali hari Minggu, 12 kali hari Sabtu, mereka datang menemani teknisi Jepang itu. Lalu teknisi Jepang itu pulang. Nah, 4 orang ini kemudian punya keterampilan karena belajar dari teknisi Jepang itu. Slide berikut. Nah, dia jadi andalan kami untuk bisa memelihara dan menjaga. Dan kebetulan waktu itu rumah sakit Karyadi di Semarang membeli juga alat yang serupa. Dan sama juga mereka 3 bulan ditungguin oleh teknisi Jepangnya lalu pulang. Tapi di Karyadi tidak ada teknisi yang mau menemani. 1 bulan kemudian alat itu ada kerusakan kecil. Nah, kalau itu terjadi maka Rumah Sakit Karyadi harus mendatangkan teknisi dari Jepang, bayar tiket pesawatnya kalau dia 2 orang, bayar hotelnya, dan juga harus bayar honorarium. Dan itu kan cukup besar. Belum tentu diminta datang, besoknya datang. Akhirnya dia minta tolong ke Rumah Sakit Darmais, karena dengar sudah pernah punya alat, lalu kami mengirim 2 orang teknisi, hari Sabtu Minggu, beres tuh. Alatnya jalan lagi dengan baik. Nah, jadi dia dibayari tiketnya ke Semarang, dapat hotel 2 hari, lalu dia tanya dari Semarang, mau kasih honor berapa nih dok? Ya saya bilang nggak usah besar-besar lah, 10 juta seorang juga boleh lah. Dan itu besar sekali untuk tahun sekitar 2002. Sehingga ada lagi rumah sakit lain yang beli, yang selalu jadi teknisi adalah dari Darmais. Ya, karena punya alatnya, pernah pelatihan, dan bahkan dia tetap berhubungan dengan teknisi dari Jepang. Kalau ada apa-apa, bisa dibicarakan melalui email atau melalui telepon. Nah, akhirnya kita dikenal sebagai rumah sakit rujukan bukan hanya alatnya saja, tapi juga bisa membetulkan peralatan-peralatan radioterapi yang ada di rumah sakit. Nah, inilah yang namanya kesempatan. Nah, kesempatan itu hanya dapat dilihat oleh orang yang berpikiran jauh ke depan. Dari barangkali ada 25 teknisi di Darmais, hanya 4 orang yang mempunyai pikiran bahwa kalau dia pergi ke Jepang, belum tentu bisa punya kesempatan untuk memegang alat yang begitu mahal. Sekarang orang Jepangnya ada di Jakarta. Tinggal nemani aja hari Sabtu Minggu, kenapa nggak mau? Yang berpikiran seperti itu hanya 4 orang. Yang lain pikir, ngapain datang hari Sabtu Minggu? Tambahannya sedikit, lebih baik libur bersama keluarga. Nah, inilah bedanya orang-orang yang ingin mau mengembangkan dirinya dan orang yang biasa-biasa saja, tidak melihat adanya kesempatan yang jarang sekali terjadi, tetapi tidak dimanfaatkan. Slide berikut. Nah, tahun 1986 itu kasus pertama AIDS ada di Indonesia. Dari sekian banyak dokter, kebetulan saya dengan Prof. Jubairi yang punya minat di bidang ini. Dan akhirnya kami berdua, tahun 86 itu 1 tahun nggak ada 100 orang. Masih jarang sekali, kalau sekarang kan sampai 600.000 orang. Jadi kami mencari
menyurati seluruh rumah sakit di Jakarta. Kalau ada kasus, tolong beritahu. Kami akan datang dan akan membantu. Karena kalau membaca ilmunya di mana-mana gampang. Mau dengar ceramahnya di mana-mana gampang. Tapi untuk dapat pengalaman mengobatinya, kan harus ada pasien. Karena itu malam-malam saya ke Cinere, pukul 10 malam dipanggil. Terus saya masih ingat kasus pertama di Rumah Sakit Sulianti, yang kemudian jadi pusat juga. Itu pukul 12 malam saya ditelepon. Mereka nggak tahu apa yang mesti dilakukan, ada pasien datang. Dan waktu itu jalanan di Ancol itu baru dibuat itu. Lagi perbaikan, jadi banyak sekali truk-truk besar itu. Dan saya masih nyetir sendiri, belum punya supir waktu itu. Nah, kemudian kami berdua dengan satu orang lagi, Prof. Tuti Parwati di Bali, itu yang generasi pertama yang menangani. Saya mengajak yang muda-muda untuk ikut. Kalau ada kasus, sama-sama lihat. Tapi jarang tuh yang mau. Sampai suatu waktu, saya kaget. Ada satu dokter dari daerah, email saya, dia tanya, boleh nggak saya datang ke Jakarta, ikut belajar sama dokter? Saya bilang silakan. Dia datang pakai biaya sendiri, dia di Jakarta, dia nyewa rumah sendiri, dia belajar, nggak sampai 1 bulan dia udah lumayan, lalu dia pulang. Karena memang di tempatnya cukup banyak. Nah, kemudian saya itu menjadi perwakilan Australia untuk mencari dokter-dokter umum, yang akan dilatih di Australia selama 3 bulan. Ya sudah tentu. Yang pertama staf saya, Dr. Evi, berangkat waktu itu. Kemudian saya cari dari daerah, saya nggak mau dari Jakarta. Dokter tadi yang berasal dari Batam, pergi, saya kirim. Kemudian yang dari Papua, Nusa Tenggara Timur, dari Sumatera Barat, Dr. Yunafri. Banyaklah dokter-dokter umum. Tapi kenapa saya memilih mereka? Karena saya kenal dengan mereka. Mereka sering bertanya sama saya, sering bergaul sama saya, sering dengar ceramah-ceramah saya. Saya nggak mungkin mengirim orang yang saya nggak kenal. Nah, itulah gunanya kita bergaul. Jadi seringkali misalnya saja, sekolah bisnis kita ini sekarang hadir berapa orang? 27. 27 pun banyak senior yang hadir yang sebenarnya jadi narasumber. Mungkin banyak yang merasa apa sih manfaatnya? Dengerin yang begini bolak-balik gitu. Apa sih gunanya berkenalan dengan Pak Rahim? Apa sih gunanya berkenalan dengan Pak Hendar? Gitu. Kan gitu-gitu aja. Gitu. Tapi kalau orang yang mempunyai keinginan untuk berkembang, dia bisa melihat apa manfaat dia berkenalan dengan seseorang. Karena silaturahim itu sangat dianjurkan di agama kita. Dan katanya memperbanyak rezeki, memperpanjang umur, itu dalam artian bahwa orang yang punya relasi banyak, itu punya kesempatan banyak. Nah, persoalannya adalah sering yang ingin bertemu itu justru para seniornya. Gitu. Pak Rahim yang rajin. Hampir tiap sekolah bisnis Pak Rahim bersedia menjadi narasumber kita. Ada Pak Helmi yang juga rajin. Tapi ada yang muda-muda juga loh. Ada Fioren. Fioren sekarang kelas 3 SMU ya, Fioren. Yang hampir tiap sekolah bisnis Kelas juga ada. 2. Kelas berapa? 2. Oh, naik kelas 2 ya Fioren ya? Iya. Oke. Tapi Fioren rajin. Kalau nggak ada ulangan dia datang.
Ada manfaatnya nggak buat Fioren ikut sekolah bisnis? Iya, ada Opa. Ya, Fioren itu manggil saya Opa ya, karena memang dia partisan cucu saya. Oke, terima kasih Fioren. Kan Opa Korea ya, Prof. Slide berikut. Nah, jadi pengembangan diri kalau dari bayi sampai umur 6 tahun itu banyak dipengaruhi oleh ibu kita, bapak kita. Kemudian kita sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMU, mungkin juga di universitas. Itu tentu dipengaruhi oleh sekolah kita, ditambah dengan pergaulan kita, teman-teman sebaya kita, mungkin juga kakak-kakak kelas kita. Nah, setelah selesai sekolah, itu juga kita masih punya kesempatan untuk pengembangan diri dengan orang-orang yang bergaul dengan kita, dengan masyarakat, karena saya menulis buku namanya Kuliah di Masyarakat. Artinya apa? Itu belajar itu bukan hanya di sekolah dan di kampus. Kita juga bisa belajar di masyarakat. Dan banyak hal yang kita tidak pelajari tidak ada pelajarannya di sekolah atau di kampus, kita bisa pelajari di masyarakat. Saya sejak jadi dosen di FKUI mulai tahun 81, itu hampir setiap minggu pukul 8 sampai pukul 9, 1 jam itu mengumpulkan mahasiswa. Mahasiswa kedokteran utamanya, tapi juga ada yang datang dari bukan kedokteran. Lalu kita 1 jam itu berbagi pengalaman. Saya pernah mengundang dokter yang di daerah terpencil, ceritain pengalamannya. Saya pernah mengundang Menteri Kesehatan, kebetulan teman saya waktu itu, cerita apa sih suka dukanya jadi Menteri Kesehatan. Saya pernah mengundang guru yang ikut programnya Anies Baswedan, itu guru Indonesia Belajar di satu desa yang amat terpencil di Kepulauan Riau. Bagaimana sekolah diadakan di sana. Dan itu mempercepat para mahasiswa untuk mengenal dunia nyata. Jadi dia baru duduk semester 4, semester 3, masih lulus masih lama, tapi udah tahu bagaimana lapangan nanti tempat dia akan bekerja. Nah, kesempatan itu ya biasanya ngadir paling banyak 20 orang. Dan sebagian kemudian lulus, karena itu udah puluhan tahun sampai COVID kemarin. Dan sebagian ketemu saya di daerah, dia selalu ingat. Saya dulu sering ikut pertemuan mingguan dengan Pak Samsu katanya. Ya, saya adakan di kantor itu, di alergi, bukannya di rumah. Dan kita cuma makan gorengan-gorengan gitu, nggak ada sesuatu yang khusus. Ngobrol, tapi memperluas wawasan. Nah, suatu waktu saya dipanggil oleh dekan untuk ceramah. Saya pikir ceramah apa? Karena banyak sekali dokter-dokter yang kemudian juga jadi staf bercerita bahwa saya setiap hari Minggu itu mengadakan pertemuan. Dan itu dirasa adalah sesuatu yang agak beda gitu daripada kuliah di kampus. Sehingga pimpinan fakultas berharap juga ada generasi baru, bukan saya aja yang udah tua, yang akan bisa akrab dengan mahasiswa, bukan hanya di ruang kuliah, tetapi juga di luar kampus, bahkan kalau perlu pada hari-hari libur bisa ngobrol bersama-sama. Slide berikut. Jadi sekarang kita ke pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis harus mulai dulu dengan persiapan diri. Punya mentalitas bisnis, punya kepribadian yang menyenangkan. Jadi kalau orang ketemu kita itu dia senang. Lalu kepribadian yang dapat dipercaya. Baik amanah dalam pekerjaan, amanah dalam hal-hal yang lain. Kemudian juga keterampilan berkomunikasi. Kalau bisa, saya selalu menganjurkan bahasa asing itu jangan satu. Kalau sudah punya bahasa Inggris, tambahkan satu lagi. Mau bahasa Jerman boleh, mau bahasa Jepang boleh, mau Korea boleh. Karena sekarang Anda bisa belajar dari YouTube 3 bulan, itu biasanya bisa.
Nah, kemudian pergaulan dengan orang yang sudah berhasil, jadi Anda sebaiknya punya mentor dan memiliki jaringan komunitas. Jadi saya selalu berharap, terutama yang alumni perguruan tinggi, di sini ada Rasid Ridho ya. Rasid Ridho itu lulusan sastra Jepang. Tentu banyak teman-temannya dulu. Sekarang udah berapa tahun kamu lulus, Ridho? Dari tahun 2019, Prof. Jadi udah 3 tahun ya. Iya. Nah, kamu tentu punya. Kelas kamu dulu berapa satu angkatan? 50 orang? Untuk per kelasnya itu bisa 30 orang sampai 40 orang, Prof. Dan dibagi sampai kelas 08. Jadi ada 8 kelas di setiap angkatannya. 8 kelas kali 30 ya. Tapi taruhlah kamu kenal 50 orang aja satu angkatan. Masih ada kontak dengan teman-teman lulusan 2019? Masih sampai sekarang, Prof. Masih ya. Nah, itu harus dipelihara terus. Jangan masing-masing sudah dapat kerja, mungkin sudah apa, lalu tidak ingat lagi pada teman-teman. Karena kita perlu untuk tetap punya komunitas, untuk tetap punya relasi. Slide berikut. Nah, sekarang tentu coba pikirkan masing-masing. Selama ini, ada nggak sih kesempatan untuk mengembangkan diri buat Anda? Apakah itu di pemukiman, apakah itu di masjid, apa itu di perkumpulan-perkumpulan, apa itu di media sosial. Ya, karena banyak di media sosial kursus-kursus yang bahkan tidak berbayar juga banyak. Nah, kalau ada, cobalah ikuti dan manfaatkan. Ya, coba pikir-pikirlah. Seperti sekolah bisnis ini, kita udah adakan secara teratur dengan mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten. Ada nggak sih waktu 1,5 jam untuk mendengarkan? Karena manfaatnya bukan hanya pengetahuan saja, kita bisa kenal orang, bisa kenal Pak Helmi. Kalau nanti ke Samarinda, Pak Helmi itu seluruh orang Kaltim dia kenal tuh sampai ke gubernur, wakil gubernur. Kalau ada apa-apa, kita gampang. Kita perlu memanfaatkan silaturahim kita ini supaya kita bisa menolong orang dan kita juga bisa ditolong oleh orang. Slide berikut. Nah, kalau Anda sudah punya bisnis, cobalah pikirkan, apakah ada peluang untuk mengembangkan bisnis Anda di sekitar Anda? Apakah di kota terdekat, apakah di perhimpunan bisnis atau perhimpunan profesi? Jadi, jangan merasa Anda sudah hebat, nggak perlu bantuan orang lain, nggak perlu belajar dari orang lain. Anda sudah maju, meskipun sudah maju, bisa lebih maju lagi kalau bersama-sama. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Katanya Diki ya, mau sedikit berbagi. Tapi sebelumnya saya ingin Anda memikirkan, kalau ada peluang, apa sih respon Anda? Apakah Anda merasa peduli untuk merespon? Atau hanya jangan-jangan itu cuma ngabisin waktu aja? Atau ya saya ikut kalau lagi ada waktu luang? Atau hanya ingin tahu saja? Atau ada yang mungkin sungguh-sungguh dan berusaha untuk mengambil manfaat? Diki ini saya kenal, tahun berapa Diki kita ketemu? Dari tahun 2017, Prof. Ya, 2017 Diki masih mahasiswa, apa namanya? Ya, betul. Sekolah kamu Institut Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial. Sosial. Ya, Prof. Ya. Waktu itu lagi magang di
Pelita Ilmu. Saya masih sering datang ke Pelita Ilmu. Lalu kita punya program bersama, ingat tadi? Atau kamu ikut Ya, nggak? Prof. Bagaimana kita menolong korban gusuran di daerah Pasar Minggu itu kan? Nggak tahu kamu ikut apa enggak. Ya, Prof. Pokoknya saya dengan mahasiswa kesejahteraan sosial waktu itu. Lalu ketemu lagi, kita di mana, Diki? Di Pelita Desa ya? Iya, sebelum ke Pelita Desa di RSCM, Prof. Oke. Habis itu di Pelita Desa, karena Diki juga ikut aktif di Pelita Desa. Kemudian kemarin saya sama Diki ke Purwokerto, Diki ceramah di Purbalingga, di Purwokerto, di Rumah Sakit Banyumas. Dan saya juga udah pernah ke rumahnya Riki di Banjar sana, adem di situ ya. Dan juga kenal dengan orang tuanya. Kan bagus gitu hubungan kita, silaturahim kita bisa nyambung seperti itu. Dan Diki sudah menikah baru aja. Saya juga mengenal istri Diki, dan istri Diki juga ikut ya ke Purwokerto itu. Dan Ya, Prof. berkenalan dengan saya, Dr. Mita yang bekerja di Rumah Sakit Umum Banyumas. Nah, silakan Diki. Apa yang kamu mau ceritakan? Ya, Prof. Terima kasih banyak. Mohon izin para guru, para senior semua, sedikit sharing cerita. Memang benar sekali, Prof, yang disampaikan oleh Prof tadi. Semua memang bisa dilakukan dengan yang namanya berjamaah ataupun memperbanyak silaturahmi, Prof. Dengan relasi kita bisa memperkuat apapun itu, baik dari bidang usaha, bidang agama, ataupun kehidupan lainnya gitu kan. Seperti yang mau kita ceritakan juga ini di bidang pakaian, Prof. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari basic, saya kalau menjahit mungkin bisa, tapi bisanya sedikit-sedikit dan berantakan mungkin, Prof. Nggak ahli. Tapi dengan kita bisa mendapatkan orang ahli untuk menjahit. Kemudian untuk mendesain, saya juga nggak bisa, Prof. Karena bukan background sekolah desain ataupun belum pernah kursus desain. Tapi dengan bergaul, kita bisa menemukan ataupun mendapatkan teman yang bisa mendesain. Dan juga saya nggak bisa juga marketing untuk penjualan. Tapi gara-gara lagi bergaul, alhamdulillah dipertemukan dengan orang yang mampu untuk memasarkan. Akhirnya kita saling melengkapi, coba merintis, Prof, usaha pakaian ini. Kalau misalkan Prof sekarang main ke rumah lagi, rumahnya udah acak-acakan banget, Prof. Karena ya alhamdulillah pengembangan. Sekarang ruang tamunya udah jadi studio foto, Prof. Jadi ya udah makin berantakan, alhamdulillah ya sedikit demi sedikit gara-gara jaringan juga. Dan yang paling gak nyangka itu misalkan ketika kita memberikan produk kita yang sama sekali orang itu kita sebelumnya belum kenal. Tetapi mereka alhamdulillah puas dengan produk kita dan mereka menginginkan membantu ataupun ikut memasarkan produk kita, Prof. Seperti reseller gitu. Nah, bahkan orang-orang yang tadinya kita nggak kenal justru sangat-sangat membantu memasarkan produk kita. Yang kita nggak nyangka sama sekali dan bahkan nggak nyuruh gitu sama sekali. Tapi karena puas, kemudian mereka juga ingin teman-temannya merasakan produk yang kita berikan, akhirnya ikut memasarkan produk kita, jaringan akhirnya terbentuk gitu, Prof. Yang awalnya kita nggak kenal sama sekali, sekarang jadi dekat dan bisa bekerja sama terus-menerus seperti itu, Prof. Ada juga yang ingin membuat produknya sendiri, kita kerjasama dalam produksinya. Ada yang ingin memasarkan merek kita kerjasama dengan reseller. Dan
dengan kita sangat sering bergaul tadi gitu kan. Contoh, saya sering ikut tim sepak bola, baik sepak bola besar maupun futsal. Ketika banyak relasi tadi, setiap kostum yang tim dari teman-teman itu bikinnya di kita, alhamdulillah gitu kan. Begitu juga dengan komunitas-komunitas lain. Ketika bikin seragam, ya nggak mungkin ke yang lain dulu gitu kan. Akhirnya ke kita lagi orderannya. Seperti itu, Prof. Jadi relasi ini sangat-sangat luar biasa, dan ketika kita main kemanapun gitu kan, pastikan kita bisa bergaul dengan baik, kemudian jangan sampai pertemuan pertama dan terakhir selalu jaga silaturahminya, entah di bidang apapun, pasti nanti akan menemukan suatu titik di mana pasti kita yang disampaikan Prof tadi, kita bisa membantu mereka ataupun sebaliknya, kita dibantu mereka. Yang pasti dengan niat baik itu, simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan, dan alhamdulillah silaturahmi terjaga, rezeki pun insya Allah gitu kan akan mengikuti. Kalau misalkan untuk gambaran dari produk-produk kita, ini kita benar-benar mulai dari kecil, mulai dari rumah, Prof. Kita nggak punya pabrik khusus, tapi memanfaatkan yang ada di rumah. Mungkin saya bisa lihatkan, tunjukkan ke rekan-rekan. Nah, kelihatan Pak Wan? Pak Kang Hendar? Ini studio foto untuk foto produk, barang-barang yang belum di packing, produk-produk kita di garasi menjadi ini potongan kain yang belum dijahit, bahan-bahan kaos. Garasi jadi potongan kaos, ruang tamu jadi studio, kemudian teras jadi untuk menyablon, sablon ETF, dan halaman belakang, teras belakang ini jadi produksi. Nah, ini lagi produksi. Abayu, halo Abayu. Jadi memang dari rumah sangat-sangat berantakan. Berapa produksi satu bulan? Untuk 1 bulan, per bulannya beragam, Prof. Kadang kalau misalkan lagi rame, bisa 1 hari bisa 500 sampai 1000 untuk kaos. Tapi kalau lagi sepi mungkin 100-200, Prof. Ini yang dari katun atau yang dari kayu? Nah, itu yang paling unggul, yang paling ramai yang dari serat kayu, Prof. Karena memang beda dari yang lain. Jadi serat kayu itu malah laku ya? Iya, betul, Prof. Terutama di daerah-daerah panas. Ya karena adem, saya juga pakai kok, rasanya lembut sekali gitu. Iya, benar. Dan komunitas-komunitas juga biasanya pakai serat kayu. Ada berapa mesin jahit di rumah? Mesin jahit ada 10, Prof. Oke. Itu modal sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, Diki? Itu patungan, Prof, sama teman-teman. Berapa orang? 6. 6 orang ya. 6 Nah, orang. kebanyakan Dan pasarnya itu untuk mana? Untuk Bandung atau untuk mana?
di Banjar sendiri alhamdulillah udah rame, namun yang kenceng online kadang dari Bandung ada, dari Jawa ada, bahkan dari luar pulau Kalimantan ada, Prof. Tapi yang Oke, paling cepat ini di komunitas-komunitas, Prof. Jadi jumlahnya besar. baik. Mungkin ada Pak Endar, ada teman-teman yang mau nanya nih ke Diki. Bisa saya nanya, Silakan Mas, Pak Rahim, silakan. Mas Diki, soal serat kayu ini nih dari mana anunya? Karena Indonesia ini kaya serat, ini kayu dari mana itu, dan siapa yang mensuplainya gitu loh. Itu aja Ya. pengen tahu, karena saya pernah dulu di Dewan Serat ya. Jadi serat itu sangat Indonesia itu kaya akan serat, tetapi belum banyak yang bisa dijadikan bahan tekstil gitu. Ini serat kayunya dari mana Mas Diki? Terima kasih. Siapa yang anunya suppliernya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahim. Itu pertama kali gunakan serat kayu itu dari teman di Bandung, punya kenalan. Nah, kemudian kita sering udah kerjasama dengan salah satu pabrik di Bandung juga, Pak Rahim. Jadi produksi kainnya untuk yang serat kayu, dan ada juga kalau serat bambu mungkin udah familiar. Serat kayu, serat bambu, maupun combat kita kerjasama dengan pabrik yang di Bandung, Pak Rahim. Oh, jadi dari pabriknya ngambilnya ya, bukan? Oh, memang sudah ada ya? Iya. Ya. Terima kasih, menarik itu. Terima kasih Mas Diki. Siap, Pak Rahim. Masih ada lagi yang bertanya selain Pak Rahim nih? Boleh Prof bertanya, Prof? Izin. Silakan. Iya Mas Diki, saya mau tanyakan, bisnis seperti itu Ya. kan nampaknya menarik dan pasarnya nggak pernah habis ya. Kalau boleh tahu nih, kan namanya bisnis sudah pasti orientasinya adalah ya bisa penjualan tinggi, namun demikian kan juga mendapatkan margin yang besar. Nah kalau boleh tahu seperti itu, kira-kira kalau kita jualkan di beberapa komunitas ya, itu harga pokok produksinya ada secara persentase ya. Itu kalau gitu berapa persen ya? Contoh misalnya kalau kita jual 100, HPP-nya anggaplah 30, berarti kan punya margin gross-nya 70. Nah ini, mohon maaf ya, ini bukan kita pengen tahu dapurnya, tapi maksudnya kita pengen tahu gambarannya secara global berapa persen harga pokok produksinya. Terima kasih Mas Diki. Siap, ya terima kasih Pak. Nah untuk HPP-nya, kalau misalkan untuk eceran satuan, itu HPP kita di 70%. Namun ketika komunitas, HPP kita di 80%, Pak. Itu untuk kaos dewasa. Nah, untuk kaos anak, itu sedikit lebih besar, karena kita jualnya nggak bisa terlalu tinggi. Untuk ecerannya, kita di 75%. Dan untuk partai, jarang sih kalau anak untuk komunitas, tapi kalau misalnya untuk seperti SSB gitu kan, itu di 85%. Ya, terima kasih. Artinya kuantiti yang besar mendapatkan HPP yang lebih rendah jadinya ya, Mas Diki ya. Nah, itu betul, Pak. Oke, terima kasih. Kenalkan mungkin Kang Diki etana mereknya atau nama usahanya biar teman-teman nanti mungkin tahu. Siap Kang Hendar. Mohon izin menyampaikan untuk mereknya WAID, untuk Instagram, Shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya itu di Wide Official Store. Bisa di Instagramnya, nanti ada link tree yang nge-link ke marketplace. Nah ini itu yang PR untuk kita juga, HPP ini udah include dengan biaya-biaya untuk desain dan marketing juga gitu kan, karena untuk awal ini sebenarnya kita masih di harga standar. Untuk promosi nanti mungkin bisa
berjalan, kemudian seiring berjalan waktu bisa ditingkatkan, karena yang paling utama bagi kita menjaga kualitas brand ini adalah bahan terbaik, kemudian jahitan rapi. Kalau misalkan quality control, kita jahitan ada lompat, kan di sini ada ibu-ibu yang ikutan berkontribusi ingin diberdayakan, itu ada quality control. Misalkan jahitan lompat dua jarum, itu kita perbaiki, di permak kembali, di roma kembali. Jadi untuk kualitas kita benar-benar jaga, namun harga kita masih harga promosi. Dan kemudian insya Allah nanti seiring berjalan waktu akan terus ditingkatkan dan ditingkatkan lagi. Oke. Saya banyak yang kita dapat ya dari pengalaman Diki ini. Mudah-mudahan Diki usahanya lancar dan kita lihat apa yang kita bisa juga ikut dalam usaha Diki ini. Minimal kita bisa mensosialisasikan, memasyarakatkan adanya merek Wahid ini ya. Jadi kalau ada yang perlu, baik yang dari katun maupun yang dari serat, kayu, itu tersedia, baik yang dewasa maupun yang anak-anak. Terima kasih ya, Diki. Terima kasih banyak, Prof. Pak Endar, ini karena hampir sama, bisa nggak diteruskan dengan Fatimah yang juga punya passion ya? Dan Fatimah barangkali bisa menceritakan mulai tertarik pada fashion ini kapan dan bagaimana dengan relasi-relasi atau mentor-mentor yang ada sehingga sekarang katanya Fatimah kan udah jual di Metro di Singapura ya. Bagaimana tuh kok bisa produk yang Fatimah ada di Mall Metro Singapura? Bisa ceritakan sedikit? Ya, terima kasih banyak Prof, Mas Endar dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali ya Mas Diki, bisnisnya sangat hebat sekali, sudah produksi sampai ratusan pieces, 100 sampai 500 pieces per harinya. Masya Allah, semoga saya pun bisa mengikuti Mas Diki ya. Saya seperti yang disampaikan Prof tadi, juga memiliki bisnis yang masih dirintis, yaitu bisnis fashion muslimah khusus untuk perempuan ya, yang diberi brand Shaheen. Nah, Shaheen ini alhamdulillah tidak hanya dipasarkan di Indonesia saja, untuk sekarang sudah dipasarkan di Metro Singapura, kemudian di Taiwan ada reseller. Sekarang sudah nambah di Taiwan itu 2 reseller, dari kenalan pribadi Mbak Ruby sama kenalan di Instagram yang satunya. Nah, kenapa bisnis saya ini, Shaheen ini, mungkin saya bisa share ini ya, share Instagramnya. Sebentar. Nah, ini untuk Instagramnya ya. Untuk Instagram Shaheen. Pertama kalinya Shaheen ini bisa dikenal oleh teman-teman di Singapura adalah melalui teman dari Pak Hendy, yaitu Bu Penny. Pak Hendy ini teman dari Prof ya, dan Pak Rahim juga. Kebetulan Bu Penny juga kenal sama Pak Rahim. Nah, awalnya saya mengikuti grup yang namanya OKOC Export. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak tahu tentang OKOC ya. Cuman untuk OKOC Export ini memang baru dibentuk sama Pak Hendy dan teman-teman. Nah, saya kebetulan ditawari untuk menjadi semacam panitia atau jadi bagian yang ngebimbing para peserta yang lainnya, yaitu di wilayah Cianjur. Nah, pada Ramadan kemarin ada tawaran beberapa yang bisa dimasukkan ke Singapura dari produk-produk UMKM di Indonesia. Kemudian kita diminta untuk mengumpulkan foto-foto produk seperti yang ada di gambar di sini ya. Kemudian diseleksi oleh pihak tim Net Asia di Singapura. Nah, setelah diseleksi, alhamdulillah
brand saya sama satu brand lagi, saya lupa namanya, yang berhasil masuk ke Metro Singapura. Akan tetapi karena brand yang satunya belum bisa memenuhi permintaan, karena mereka memang fokusnya untuk di Indonesia saja, karena sudah sangat luas sekali produknya di Indonesia, mereka belum bisa memenuhi permintaan yang di Singapura. Akhirnya produk saya yang menjadi satu-satunya brand fashion yang di sana saat ini. Nah, selain ada brand fashion juga ada tempat-tempat makan seperti dari batok kelapa, kemudian sendok-sendok dari kayu dan lain sebagainya. Itu dicampur dalam satu semacam di Metro itu kan banyak tempat ya, banyak yang jualan gitu. Nah, ada semacam satu ruko yang lumayan besar, kalau di kita mungkin bisa disebut seperti di Matahari gitu ya. Matahari kan banyak produknya tuh. Nah, di Matahari ini ada brand saya, kemudian ada yang jualan alat makan, ada yang jualan produk-produk yang lainnya, seperti itu. Nah, ini juga alhamdulillah didapat dari komunitas dan kita mau bergaul dengan teman-teman yang ada di sekitaran kita. Saya juga kenal Pak Hendy itu melalui Prof. Samsu Rizal. Beberapa kali ketemu sama beliau, beberapa kali juga ada proyek sama beliau. Alhamdulillah menjadi dekat dan tetap menjaga komunikasi sampai sekarang dan bisa dipertemukan dengan Bu Penny yang mengurus produk saya di Singapura. Dan alhamdulillah kemarin Prof, saya pergi ke Turki bersama teman-teman mahasiswa di Indonesia yang tujuannya ke kampus sama Lentur Turki. Nah, untuk di kampus ini kita ketemu berbagai gak hanya mahasiswa saja, tapi teman-teman yang memiliki bisnis karena memang salah satu acaranya tentang entrepreneur. Jadi saya ketemu beberapa teman-teman yang dari negara yang berbeda. Salah satunya yang sekarang masih keep in touch ya, dan minat kita sama yaitu di fashion. Itu ada teman dari India sama dari Korea, Prof. Nah, saya ini kan kebetulan endorsement beberapa kali ke teman yang di Korea juga. Jadi semacam matching gitu ya, Prof ya. Ketemu teman di Korea yang minat di fashion juga, terus influencer yang saya pakai juga orang Indonesia yang tinggal di Korea, yang insya Allah nanti saya akan mengirimkan produk baru ke Korea, dan nanti teman tersebut akan membantu membagikan ke teman-teman muslim di sana. Selain itu juga saya bertemu sama teman-teman influencer Indonesia yang berada di Turki. Jadi pas ke kampus itu ada orang Indonesia yang kuliah di sana juga gitu. Jadi kita diskusi, ternyata sama-sama orang Indonesia, dan saat itu saya membawa kemana-mana ya. Kalau pergi itu saya membawa tote bag, membawa sampel produk saya. Jadi ketika ketemu orang yang memang minat, saya tawarkan, mereka alhamdulillah mau men-share-kan produk Shaheen ini di sosial media mereka, dan terbantu sekali. Walaupun saya sedang berada di Turki saat itu, alhamdulillah dengan adanya testimoni-testimoni dari teman-teman yang saya temui di sana, penjualan tetap berjalan, seperti itu, Prof. Kemudian selain exchange ini di kampus, kita juga ada selama 1 minggu berkesempatan untuk explore Turki, dan kebanyakan kegiatannya itu memang kita memasuki toko-toko atau tempat-tempat produksi yang sudah besar seperti produksi kulit, kemudian produksi keramik, ada produksi kain katun juga, yang pasarnya itu memang high end. Harga pakaian kulitnya itu paling murah 5 juta. Kebanyakan harganya 15 sampai 20 juta ke atas, dan luar biasanya itu orang-orang pada beli gitu. Peserta yang bareng sama saya kan ada dari pengusaha batu bara yang tinggal di Sumbawa, kebetulan ya, orang luar. Itu setiap masuk ke toko-toko itu beliau selalu membeli gitu, karena tertarik dengan pemasarannya. Nah, mungkin ini juga bisa dilakukan di Indonesia. Mereka melakukan pemasaran yang sangat menarik menurut saya, seperti jaket kulit ini dipasarkan dengan fashion show. Jadi mereka mengambil model-model untuk memperlihatkan bagaimana sih kebagusan, kelebihan dari produk mereka. Seperti itu. Kemudian kita para peserta diajak untuk fashion show juga di atas panggung. Sehingga
yang apa namanya, yang sebelumnya tidak tertarik menjadi tertarik untuk membeli. Juga, penyambutan mereka saat kita datang itu luar biasa ya. Kita dibawa ke semacam ruangan yang memang khusus buat kita aja, satu grup gitu, terus dijamu dengan minuman dan lain sebagainya yang, mengandung khas Turki. Jadi ketika pulang kalau nggak beli kan nggak enak ya, minimal yang nggak beli yang mahal-mahal itu kita beli yang kecil-kecilnya yang nggak terlalu mahal kayak gitu. Nah itu mungkin bisa dipasarkan di Indonesia mungkin nantinya batik gitu ya, batik yang bisa kelas, menengah ke atas dijual belikannya. Dan ini juga kalau saya nggak salah apa namanya, nggak salah ingat, sistemnya kurang lebih hampir sama seperti di Thailand. Dulu saya sama Prof, sama teman-teman waktu ke Thailand juga bertemu dengan marketing yang kurang lebih mirip seperti itu gitu ya. Kita sebagai pengunjung betul-betul dijamu di sana, kemudian, diperlihatkan kelebihan dari produk-produk mereka yang misalnya dibuat oleh tangan langsung yang handmade. Kenapa harganya bisa mahal, kenapa karpet ini harganya bisa mahal, karena dibuat, secara handmade, pengerjaannya berapa bulan, atau bahkan ada yang sampai setahun pengerjaannya. Nah, itu yang ditonjolkan oleh mereka saat kita, kunjungan ke sana. Mungkin itu Prof yang bisa saya share-kan. Terima kasih. Assalamualaikum Itu warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah kan pernah lihat jaket-jaket kulit di Garut ya. Iya, Kalau yang Prof. di Turki itu mereka beli dari mana? Suppliernya dari mana? Suppliernya itu ke 80% kemarin katanya dari Turki, karena Turki kan punya ini ya, kulit domba yang bagus, sama beberapa negara di bagian Eropa, Prof. Kalau dari Asia, kemarin kan saya nanya, kalau dari Asia nerima, produk, bahannya dari Asia enggak, katanya kalau dari Asia belum. Karena memang kalau saya pegang ya, Prof, ya, kulitnya itu Prof, ya, sangat tipis, tapi dia kuat, Prof. Dibejek-bejek juga, kembali lagi halus seperti habis disetrika, Prof. Saking bagusnya itu. Dan ternyata mereka, menyuplai, produk-produk mereka itu yang non-brand ke brand-brand besar seperti LV, Chanel, kemudian YSL itu diproduksi di mereka, Prof. Jadi kalau misalnya pengen produk, Chanel yang ratusan juta, dengan harga yang lebih miring bisa datang ke tempat tersebut, begitu Prof. Oke, ya saya cuma ingat ini, Diki kan dekat sama Garut. Banyak teman-temannya yang produksi jaket kulit ya, yang meskipun kebanyakan dijual di dalam. Ada yang diekspor juga ya, Diki, jaket kulitnya? Ya Prof, kalau yang di Sukaregang banyak yang sudah ekspor juga. Ke negara mana biasanya? Asia, Eropa juga Prof. Oke. Baik, ya karena kebetulan kan Pelita Desa punya 2 kantor kan di Turki, satu di Istanbul, satu di Mersin. Jadi kalau mau ngirim sampel-sampel bisa kirim ke kantor kita, nanti mereka bisa carikan apakah ada yang minat atau enggak nanti. Ini barangkali salah satu peluang juga yang bisa kita tindak lanjuti. Hanya Ya, di sini mesti belajar betul tentang jaket ini. Mana yang saya pernah ke itu kemana yang ada naik perahu bambu itu banyak yang jual jaket-jaket kulit juga di situ, hanya 300.000, 500.000. Ternyata itu kulitnya nggak bagus ya. Lain kalau kita beli di tokonya kan ada yang 2 juta paling sedikit, 2 juta, 3 juta. Jadi kalau nggak ngerti ya memang semua kulit sama aja gitu. Jadi Diki kalau mau ikutan itu belajar yang baik tuh, di kan dekat sekali Banjar dengan Garut itu. Siap Prof. Baik, terima kasih. Ini saya kembalikan dulu ke Hendar, silakan. Baik, terima kasih banyak sharingnya Kang Diki dan Fatimah ya, dengan cara-cara marketing yang
basisnya semua orang sebenarnya bisa melakukan gitu dengan cara komunikasi dengan komunitas baru, buka jaringan baru, ikut kegiatan-kegiatan yang seperti ini gitu ya. Ini ada Ridho ya, Endar. Iya, Ridho juga mau Rashid sharing. Ridho baru sebenarnya sama Robi nggak hadir ya ke Pelita Desa hari Senin ya, Rashid kemarin sama saya. Iya, Prof. Nah, Rashid kan udah ketemu sama Adi, ketemu sama banyak teman-teman di sana. Kebetulan ada rombongan dari Fakultas Teknik juga. Apa kesan dari Rashid mengenai Pelita Desa? Yang pastinya saya ingin tahu sih Prof tentang Pelita Desa itu seperti apa. Kan seperti proyeknya itu outbound, terus tanaman hias, tanaman ruang seperti itu ya Prof ya. Karena sebelumnya saya tidak tahu dengan hal itu sebelumnya, dan kebetulan dari cerita yang kemarin itu membuat saya tertarik untuk ingin tahu tentang Pelita Desa seperti itu Prof. Oke. Ya, ya kalau kamu mau tahu lebih banyak dan ingin magang di situ, nanti bisa beritahu saya. Nanti saya bisa titipkan sama teman-teman Pelita Desa. Sehingga kamu kan latar belakangnya sastra Jepang ya. Saya nggak tahu apa yang bisa kira-kira kamu kerjakan. Apa kamu berminat juga untuk melihat bagaimana menanam dan memotong dan sebagainya, ataukah kamu mungkin mau belajar marketingnya gitu. Jadi tahu tentang aplikasi gudang tanaman hias dan tahu aplikasi tentang plant auction ya, lelang tanaman yang dibuat oleh teman-teman Pelita Desa. Kamu udah buka itu belum? Websitenya? Untuk websitenya belum dibuka Prof, karena kan waktu itu baru dibicarakan aja kan dengan Pak Adinya, tapi tidak dikasih tahu itu websitenya apa namanya. Jadi Oke, nanti saya mintain sama Imam atau sama yang lain, Wahyu atau siapa nanti, supaya kamu bisa mulai buka-buka ya. Ya, baik Prof. Tapi kamu merasa ada gunanya nggak untuk bersilaturahim, tetap berkomunikasi dengan teman-teman di Pelita Desa? Ya, itu sangat berguna sekali ya Prof ya. Dikarenakan kan kita itu kan bersilaturahim bersama orang-orang baru yang kita kenal, itu kan ada plus minusnya juga, dan ya kalau kita mencari plusnya kan ya otomatis itu juga baik untuk peningkatan diri kita juga kan Prof. Dan ya dari kita yang kita tidak bisa dengan hal itu, kita bisa menjadi tahu minimal gitu Prof. Jadi menurut saya itu penting. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Oke. Ini ada ada tamu kehormatan kita nih, masih ada nggak? Prof Jubairi ada ya? Ada Prof. Ada tadi, cuman nggak tahu. Ada tadi. Selamat malam. Ya, Prof, barangkali ada sedikit komentar bagaimana cara pengembangan diri ini. Iya, jadi saya lihat tadi antara lain dimulainya kan orang melihat dari Instagram gitu ya. Mungkin sedikit pengalaman untuk pengembangan Instagram dan Twitternya. Artinya kalau ditekuni khusus dan dikembangkan khusus, sekedar informasi kalau yang Twitter saya itu dampaknya itu istilahnya impressionnya itu bisa 2 sampai 4 juta, walaupun ini bidangnya berbeda ya. Sedangkan kalau Instagram ataupun dengan teknik yang 1 menit 1 pesan, dalam hal ini edukasi untuk penyakit itu sekitar cukup sering di atas 200.000. Jadi intinya kalau ini diterapkan di bisnis dan ditekuni dengan baik, saya kira
IT yang Twitter dan Instagram, TikTok ini ternyata bisa mencakup banyak banget konsumen. Jadi siapa tahu kemudian bisa menaikkan penjualan. Tapi memang harus ditekuni khusus dan saya kira modalnya kan tidak terlalu besar. Itu aja Pak Sam. Ya, boleh cerita sedikit nggak, Bro Jubari? Karena kami nih, terutama di kalangan kedokteran ya, kan hampir tiap hari melihat posting dari Prof baik di Facebook atau di Instagram. Bagaimana mengorganisirnya supaya nggak kosong gitu ya, selalu bisa ada gitu. Itu produksinya gimana itu, mulai dari membuat kontennya sampai produksinya? Oh ya, jadi yang amat cepat itu kan sebetulnya sekarang setiap hari itu ada berita apapun yang menarik banget. Jadi, berita menarik ini supaya kan juga kita terkait dengan waktu, dengan artinya kalau kita sampaikan sekarang, diolah sekarang, kalau bisa juga langsung di-upload hari ini, paling tidak besok gitu ya. Nah itu dengan cara antara lain dengan voice call. Jadi misalnya dari saya misal hari ini misalnya ada ternyata terjadi kenaikan dari jumlah kasus misalnya pasien apa. Nah itu saya ngomong gitu kemudian saya kirim ke tim. Jadi yang mengolah dari voice call menjadi tertulis itu tim saya. Jadi kemudian bisa langsung di-upload. Jadi bisa bedanya hanya kadang-kadang sejam, kadang-kadang bisa sehari, namun memang bisa cepat banget. Nah, sedangkan kalau untuk yang video itu seminggu sekali ternyata cukup. Jadi setiap hari Selasa dari pagi sampai sore sekitar jam berapa ya? Sekitar jam yang efektif itu 10 sampai jam 3. Jadi sekitar 5 jam itu videonya bisa cukup banyak. Nah, itu kemudian bisa dikeluarkannya bertahap. Jadi untuk topik yang tidak harus keluar hari ini bisa dikeluarkan beberapa hari kemudian. Nah itu tim saya itu ada pertama seorang wartawan, kemudian satu lagi fotografer, tapi semuanya muda-muda ya. Wartawan, ada fotografer, sama ada seksi atau pengarah ataupun serabutan ada. Jadi ada 3 orang yang amat aktif dan narasumbernya saya. Ya. Jadi itu yang saya kerjakan. Jadi kalau untuk yang ketemu tim itu cukup seminggu sekali. Namun kalau yang voice call itu hampir setiap hari saya kerjakan, dan kalau ada berita menarik saya tinggal forward ke tim, kemudian kebetulan hobi saya mencari informasi. Jadi misalnya kalau dalam hal penyakit itu sumbernya tentu paling sering saya mengambil data dari CDC Amerika, dari FDA Amerika. Kalau dari Inggris dari NHS, dari National Health Service Inggris. Kemudian kalau Eropa ada European, ada EMA. Nah, lama-lama akan mudah sekali mencari informasi, dan juga dari media lain. Itu yang jadi memang harus ada 1 orang yang atau 2 orang, terserah berapa orang yang mencari sumber data yang terbaru dalam hal ini, dalam untuk edukasi, namun untuk saya kira untuk baju juga hampir sama. Maka jadi berarti sebenarnya apa yang kita nikmati di Facebook dan apa itu cukup panjang ya ceritanya, dan upayanya, apalagi kan untuk mencari data-data itu tidak sembarangan, harus tepat kan, dan juga harus cepat gitu, sehingga saya pikir Pak Jubari itu sungguh-sungguh sekali untuk melakukan hal ini, sehingga memang akhirnya pembacanya begitu banyak dan adalah pembaca yang
yakin atas posting tersebut dan menjadi rujukan baik bagi para kalangan dokter maupun media sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau tentang COVID, terutama ya yang sekarang lagi banyak, ya meskipun sebenarnya juga ada lupus dan sebagainya, Pak Jubari itu menyumbang cukup banyak informasi dan saya rasa juga meluruskan informasi-informasi yang ada di media sosial sehingga masyarakat bisa mendapat informasi yang benar dan baik. Jadi kalau teman-teman cari informasi tentang COVID dan apa, buka aja postingnya Pak Zub. Terima kasih banyak ya Pak Juberi. Satu lagi keuntungannya Prof. Jadi saya sekarang punya banyak teman-teman yang dua generasi di bawah, jadi kadang-kadang ketemu anak SMA, ada mahasiswa, jadi membuka kalau tekuni membuka silaturahim dengan banyak orang. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir, Pak Endar, boleh kita minta tolong Pak Rahim? Silakan, Pak Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak sekali ini yang luar biasa, ini pengalaman-pengalaman dan juga yang disebutkan Prof itu sebagai bagaimana mendevelop diri untuk mendevelop bisnis. Yang bisa saya sedikit share adalah di bidang profesional ya. Saya memang manajer profesional begitu ya. Itu ada yang disebut dengan CPD. Jadi continuous professional development. Dan kita mengatakan bahwa yang namanya kompetensi itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah dan juga memberikan solusi-solusi kreatif dan inovatif. Nah, untuk itu kita diminta agar selalu ada memperoleh informasi segera dan juga ibaratnya itu mempunyai suatu kompetensi di bidang yang kita lakukan itu. Nah, misalnya untuk satu bidang tertentu, misalnya di tempat kita itu di masing-masing divisi itu ada learning modulnya learning modul. Itu yang di dalam. Tetapi tentu saja kita itu harus juga memiliki dari luar begitu. Karena lebih-lebih sekarang ini kan itu kecepatan informasi itu luar biasa. Jadi speednya itu udah luar biasa lah ya. Sangat luar biasa. Yang kami pelajari 5 tahun yang lalu itu sudah berubah sekali gitu. Nah, di sini saya akan sharing bahwa untuk 21st century lifelong skills itu tuh ada 7C namanya itu. Critical thinking, kreativitas, collaboration, cross-cultural understanding, communication, ICT, and career and learning and self-reliance. 7 itu harus kita miliki, khususnya untuk yang sekarang ini. Dan ini saya kira Prof. Zubairi tadi itu merupakan luar biasa. Semuanya tuh beliau itu sudah 75 saya kira ya. Di atas 2 tahun, di atas 3 tahun dari saya. Tapi selalu memperkembangkan diri, dan memang di dalam kompetensi itu disebut dengan piramida terbalik. Makin banyak kompetensi kita akan saling membuat network of competence. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, ini pengalaman profesional mengenai pengembangan diri dan untuk pengembangan bisnis. Terima kasih Prof. Samsurijal dan Prof. Zubairi dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahim. Silakan Pak Endar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahim, Prof. Samsu, Prof. Zubairi, dan juga para sharer malam ini ada Kang Diki, Mbak Fat. Semoga ilmunya, sharingnya ini bermanfaat dan kita bisa mengambil insight dan kita bisa meraktekin ya. Kalau saya boleh menarik kesimpulan, jadi sekarang kita harus mempersiapkan diri gitu ya, juga menguatkan link
untuk produk kita. Memang dari kemarin nih saya ngerasa kita punya bottleneck yang kayaknya dirasain sama-sama gitu ya, punya produk tapi berat buat menjualnya. Nah, semoga tips hari ini bisa menginspirasi juga, mungkin tadi seperti juga ada insight dari Kang Diki juga disimpulkan oleh Prof. Zubairi kalau ini bisa kita jual gitu ya dengan benar-benar memahami digital marketing sekarang ini gitu ya. Nah, semoga kedepannya kita bisa saling bantu gitu ya. Bagaimana kita bisa membantu mendapatkan produk yang baik dan juga membantu untuk menjualkan produk tersebut. Kurang lebih itu, semoga teman-teman, Bapak Ibu semua mendapatkan yang terbaik dari apa yang sudah kita pelajari dan kita dengarkan pada malam hari ini. Sama-sama sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, kita berdoa semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah bukakan pintu-pintu rezeki karena silaturahmi ini. Sama-sama kita berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Prof buat sharingnya, Pak Rahim. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Prof. Zubairi, Prof. Samsu, Pak Helmi. Siap, Pak Rahim. Lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh.